Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kami dari kelas DM1 DM2 untuk jurusan Manajemen Bisnis di STIGIC Business School. Siang ini kita akan mempresentasikan tugas mata kuliah Portofolio Bisnis yang bertopik Analytical Hierarchy Process. Rujukan yang kita akan gunakan berjudul Penerapan Metode Analytical Hierarchy Process dalam Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Mahasiswa Berprestasi. Sebelum masuk presentasi, saya akan memperkenalkan teman-teman pada kelompok saya, yaitu ada Fajri Restu Amalia, Siti Syaharifani, Azizul Hakim, dan saya sendiri Muhammad Syahrul Maulana. Pertama itu ada pendahuluan yang akan saya bacakan, yaitu penelitian ini membahas penerapan metode analitik hierarki proses AHP dalam sistem pendukung keputusan untuk menentukan mahasiswa berprestasi di perguruan tinggi. AHP digunakan untuk memprioritaskan kriteria dan membentuk keputusan berdasarkan faktor-faktor yang beragam. Penelitian bertujuan untuk menciptakan sistem yang dapat memberikan rekomendasi alternatif untuk mahasiswa berprestasi dengan nilai indeks yang konsisten. Selain itu, paper ini juga mencakup tinjauan pustaka lain, latar belakang, teoritas tentang metode AHP. Yang selanjutnya, materi yang akan dibawakan oleh teman saya, dipersilakan waktu dan tempatnya. Ini saya akan menjelaskan apa itu definisi metode AHP. Definisi metode AHP merupakan suatu metode pendukung keputusan yang dikembangkan oleh Thomas Alzati. Model pendukung keputusan ini akan menguraikan masalah multifaktor atau multikriteria yang kompleks menjadi suatu hierarki. Menurut Sati, pada tahun 1993, hierarki didefinisikan sebagai suatu representasi dari sebuah permasalahan yang kompleks dalam suatu struktur multilevel, di mana level pertama adalah tujuan, yang diikuti level faktor, kriteria, dan subkriteria, seterusnya hingga level terakhir dari alternatif. Selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan dari metode AHP. Berikut adalah kelebihan-kelebihan dari metode AHP. Yang pertama adalah kesatuan atau unity, yang kedua kompleksitas atau complexity, yang ketiga saling ketergantungan, interdependensi, yang keempat struktur hierarki, yang kelima pengukuran atau measurement, yang keenam sintesis, yang ketujuh trade-off, yang kedelapan penilaian dan konsensus, yang kesembilan pengulangan proses. Selanjutnya di sini ada kelemahan metode AHP. Yang pertama adalah ketergantungan model AHP pada input utamanya. Input utama ini berupa persepsi seorang ahli, sehingga dalam hal ini melibatkan subjektivitas sang ahli. Yang kedua, metode AHP ini hanya metode matematis, tanpa ada pengujian secara statistik, sehingga tidak ada batas kepercayaan dan kebenaran model yang terbentuk. Baik, saya akan memaparkan slide selanjutnya, yaitu bahan dan metodologi. Yaitu alur metode penelitian ini menggunakan pendekatan proses penyelesaian pada sistem pendukung keputusan dan dimulai intelligence, design, choice, dan implementation. Diagram di alur penelitian dapat dilihat pada gambar intelligence, design, choice, dan implementation. Di sini ada intelligence, studi literatur, referensi yang dibaca dan dikaji, dan dalam menyelesaikan penelitian diantaranya dokumen multiple attribute decision making atau metode analytical hierarchy process. Dari Hidayat 2015 mengenai metode AHP, yaitu analytical hierarchy process, decision making with the analytical hierarchy process, serta jurnal dan buku yang berhubungan dengan penelitian ini. Dan selanjutnya ada analisis data. Berdasarkan hasil analisis data yang dibutuhkan dalam menerapkan metode analytical hierarchy process, diuraikan pada tabel 4 dan 5, dan tabel 4 merupakan data bobot antar kriteria yang terdapat dalam pedoman Pilmapres untuk pemilihan program di sarjana, sedangkan tabel 5 merupakan sampel data alternatif dengan nilai yang diambil secara langsung. Dan untuk selanjutnya ada proses. Dan untuk selanjutnya ada desain, proses-proses metode analitika hierarki. Proses yang akan diterapkan pada menentukan mahasiswa berprestasi digambarkan dengan diagram berikut. Uraian dari implementasi metode ini dijelaskan melalui tahapan-tahapan dalam metode analytical hierarchy process. Langkah-langkah yang dilakukan terhadap data yang telah diperoleh oleh sebagai berikut.
Dan untuk selanjutnya ada menghitung konsistensi hierarki, menghitung nilai eigen alternatif pada sampel dan mahasiswa. Selanjutnya ada choice berdasarkan perhitungan nilai kriteria alternatif yang telah dilakukan dengan mengacu pada fase desain. Didapatkan nilai akhir setiap alternatif dengan mengalihkan setiap nilai pada alternatif dengan nilai rata-rata eigen kriteria sebagai berikut. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu ada implementation. Pada tahap implementation diuraikan sebagai berikut. Yang pertama ada pengembangan sistem. Pada model pengembangan ini digunakan dalam pengembangan sistem pendukung keputusan penentuan mahasiswa berprestasi. Metode yang digunakan yaitu metode extreme programming. Kerangka kerjanya yaitu yang pertama ada planning. Pada planning ini, perencanaan dan pengembangan sistem dilakukan dengan menganalisa kebutuhan. Lalu yang kedua ada desain. Desain yaitu pola yang digunakan untuk menganalisa, merancang, dan mengimplementasikan sistem secara fungsional. Lalu yang ketiga ada coding ataupun tahapan yang dilakukan. Pada tahapan ini berisikan tentang yang pertama ada input data antar kriteria, lalu yang kedua ada input nilai data, yang ketiga ada tampilan analisa data agent kriteria, lalu yang keempat ada tampilan analisa data agent alternatif, yang kelima ada tampilan analisa data agent alternatif kriteria. Lalu yang terakhir ada testing. Testing yaitu pengujian dilakukan dengan menggunakan metode pengujian black box. Oke, terima kasih teman-teman atas pemaparan materinya. Yang kelima itu ada kesimpulan, saya akan membacakannya. Berdasarkan hasil penelitian tugas akhir ini, yang pertama, ada analytical hierarchy proses dapat dijadikan sebagai alat bantu dalam menentukan mahasiswa berprestasi dengan adanya data kuantitatif serta adanya tingkat validitas konsisten hierarki. Yang kedua, tingkat validitas rekomendasi alternatif ditentukan dari pembobotan antara kriteria yang menunjukkan peran penilaian dalam memahami konsep analytical hierarchy proses sangat berpengaruh. Yang ketiga ada menentukan tingkat prioritas antar kriteria yang mengacu pada pedoman pemilihan mahasiswa berprestasi program sarjana tahun 2017 dapat ditentukan dari tingkat presentasi kriteria penilaian. Yang keempat ada analytical hierarchy proses yang diterapkan dalam menentukan mahasiswa berprestasi, menghasilkan nilai yang berbeda dengan menghitung pedoman dengan hasil pada AHP tidak terdapat nilai akhir ganda terhadap beberapa alternatif. Mungkin itu saja pemaparannya dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.